Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai definisi nakiroh dan makrifat. Yang pertama, definisi isim nakiroh. Dalam buku Ilmu Nahwu Terjemah Matan Al-Jurumiyah karya Kiai Haji Muhammad Anwar, isim nakiroh didefinisikan sebagai setiap isim yang jenisnya bersifat umum, yang tidak menentukan sesuatu perkara atau lainnya. Isim yang layak dimasuki alif dan lam. Nah, secara garis besarnya, isim nakiro ini menunjukkan kepada suatu perkara yang tidak ditentukan atau sifatnya masih umum. Itu secara garis besarnya. Jadi, isim nakiro itu merupakan suatu isim yang menunjukkan suatu benda atau suatu perkara yang sifatnya itu masih umum, belum terperinci. Seperti itu. Selanjutnya adalah contoh isim nakiroh. Yang pertama adalah kitabun yang memiliki arti buku. Di sini kitabun termasuk dalam kategori isim nakiroh. Mengapa? Karena buku yang dimaksud di sini itu masih umum, belum jelas buku yang mana yang dimaksud. Apakah buku mengenai keagamaan, mengenai sejarah dan lain sebagainya. Jadi buku di sini maknanya itu masih umum, belum terperinci, belum merujuk pada suatu buku tertentu. Begitu pula pada contoh-contoh selanjutnya seperti sukro kecil, masajid, masjid mana yang dimaksud, insanun manusia, ulya tinggi, tolibun siswa, madrasatun sekolah, dan mar'atun perempuan. Adapun contoh dalam Al-Quran adalah sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 20 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a, yang artinya dan seorang laki-laki datang bergegas dari ujung kota. Kata rojulun di sini termasuk dalam kategori isim nakiroh yang memiliki makna laki-laki secara umum, belum merujuk pada laki-laki tertentu. Walaupun secara makna tafsirnya kata rojulun ini bukan berarti laki-laki secara umum, tapi menunjukkan pada salah seorang laki-laki yang memberi kabar perihal Fir'aun yang hendak membunuh Nabi Musa. Itu secara makna tafsirnya. Namun secara kategori pembagian isim nakiroh ini, kata rojulun itu termasuk dalam kategori isim nakiroh yang memiliki arti secara umum, walaupun secara tafsirnya itu berbeda lagi. Selanjutnya adalah definisi isim ma'rifat. Dalam buku Ilmu Nahwu Terjemah Matan Al-Jurumiyah karya Kiai Haji Muhammad Anwar, isim ma'rifat didefinisikan sebagai setiap isim yang menunjukkan benda atau sesuatu tertentu. Jadi isim ma'rifat ini menunjukkan kepada satu perkara yang sudah ditentukan atau menunjukkan sesuatu tertentu yang sifatnya itu khusus. Jadi kebalikan dari nakiro. Kalau nakiro tadi sifatnya masih umum, sementara makrifat ini sifatnya itu masih sudah khusus, sudah tertuju kepada satu hal yang dikehendaki atau satu hal yang sudah dikenal. Jadi isim makrifat ini menunjukkan pada suatu hal yang sifatnya itu khusus, yang sudah ditunjukkan kepada suatu hal tertentu. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah macam-macam dari isim makrifat. Yang pertama ada isim domir atau kata ganti. Yang kedua ada isim alam yang meliputi nama orang, nama tempat, nama hewan atau apapun itu. Yang ketiga isim isyarah yang berarti kata petunjuk. Yang keempat isim mausul atau kata penghubung. Yang kelima adalah isim yang dimasuki oleh alif dan lam. Yang keenam isim nakiroh yang dimudhofkan kepada isim makrifat. Dan yang ketujuh adalah munada maksud. Oke, selanjutnya adalah macam-macam isim makrifat bagian dari isim domir. Isim domir adalah isim makrifat dan mabni yang menunjukkan mutakalim, mukhatab, dan ghaib. Nah, maksud dari mutakalim di sini adalah orang yang sedang berbicara, sementara mukhatab adalah orang yang sedang diajak bicara, dan ghaib adalah orang atau suatu hal yang dibicarakan. Nah,
Isim domir atau kata ganti dalam bahasa Arab diantaranya adalah ana yang artinya saya, anta kamu, antuma kalian berdua menunjukkan laki-laki, antum kalian, anti kamu perempuan, antuma kalian berdua perempuan, antuna kalian perempuan. Nahnu kami, huwa dia laki-laki, huma mereka berdua laki-laki, hum mereka laki-laki, hiya dia perempuan, huma mereka berdua perempuan, dan hunna mereka perempuan. Isim domir ini tersebut termasuk dalam kategori isim makrifat. Contoh dalam Al-Quran adalah illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Nah, di situ ada kata wa ana tawwabur rahim. Nah, ana dalam ayat tersebut termasuk dalam kategori isim domir dan kategorinya adalah isim makrifat. Selanjutnya adalah isim isyarah. Isim isyarah adalah isim makrifat yang menunjukkan makna definitif dengan isyarat atau petunjuk. Isim isyarah disebut juga kata tunjuk dalam bahasa Melayu seperti haza, hadhihi, haulai, zalika, tilka, ulaika, hunaka, hunalika. Nah, itu termasuk dalam contoh-contoh isim isyarah. Contoh dalam Al-Quran adalah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, zalika di sini adalah menunjukkan isim isyarah atau kata tunjuk. Jadi, zalikal kitab merupakan kategori dari isim makrifah. Contoh dari isim makrifah, bagian dari isim isyarah. Selanjutnya adalah isim mausul. Isim mausul adalah isim makrifat yang berfungsi untuk menyambung kalimat atau jumlah setelahnya, seperti kata allazi, allati, allazina, ma, dan man. Contoh dalam Al-Quran adalah alladzi waswisu fi sudurin nas dalam Quran surat An-Nas. Nah, kata alladzi ini termasuk dalam isim mausul atau kalimat penghubung yang menyambungkan atau menghubungkan kalimat setelahnya. Kata alladzi ini termasuk dalam kategori isim makrifat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah isim alam. Isim alam adalah isim makrifat yang digunakan untuk menspesialkan nama orang, tempat, benda, atau yang lainnya. Contohnya adalah Muhammad, Fatimah, Maka, Lubnan, An-Nailu. Nah, ini merupakan kategori isim makrifat yang menunjukkan nama-nama orang, tempat, ataupun benda. Isim alam dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kunyah. Kunyah adalah nama yang diawali dengan abun atau umun atau ibnun. Contoh Abu Bakrin, Ummu Kulthum, atau Ibnu Sina. Nah, itu termasuk dalam kategori isim alam bagian kunyah. Kemudian yang kedua adalah lakob. Lakob artinya nama alias atau biasanya menggunakan sifat. Contohnya adalah Al-Fatih, Al-Ma'mun, Syafi'i. Nah, contoh lain seperti ulama kita Imam Nawawi, Al-Bantani. Nah, ada pula Muhammad Al-Fatih atau Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah isim. Maksud isim di sini adalah nama yang bukan kunyah atau lakob. Isim dapat berupa mufrad seperti Yusuf, Maryam, atau murokab idhofi seperti Abdul Wahab, Abdul Aziz, atau murokab majazi seperti New York. New York merupakan nama kota yang diarabkan, yang diarabisasi, tulisannya menjadi New York seperti itu dalam penulisan Arabnya. Kemudian selanjutnya adalah isim makrifat yang ditambah alif lam. Isim nakiro apabila diimbui alif lam di awalnya maka menjadi makrifat. Contoh al-kitabu, al-masajidu, ar-rahimu, at-talibun. Nah, dalam menambahkan alif lam harus berdasarkan ketentuan berikut. Yang pertama adalah isim yang diawali alif
lam ta'rif tidak boleh diakhiri dengan tanwin. Contoh, kitabun apabila ditambahi alif lam menjadi al-kitabu. Contoh lagi, suratun apabila ditambahi alif lam menjadi as-suratu. Di sini maknanya adalah al-kitabu berarti kitab itu sudah menunjukkan kitab yang dituju. Jadi sifatnya itu sudah khusus, bukan umum lagi. Apabila huruf pertama merupakan huruf komariah, maka lamnya disukunkan. Seperti tadi al-kitabu. Itu kan kaf di situ kan termasuk dalam huruf komariah. Huruf komariah ini ada 14. Yang pertama adalah alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghin, fa, kaf, qaf, mim, wawu, ha, dan ya. Kemudian apabila huruf pertama merupakan huruf samsiah, maka lamnya diidghamkan ke huruf berikutnya. Huruf samsiah ini ada 14, yakni ta, tha, dal, zal, ro, za, sin, shin, shad, dot, ta, dha, lam, nun. Nah, contohnya tadi suratun, ketambahan alif lam menjadi as-suratun. Nah, alif lamnya itu diidghamkan ke huruf berikutnya. Seperti itu. Selanjutnya adalah diidofahkan ke isim ma'rifah atau dibuat frasa. Frasa itu gabungan dari dua kata atau lebih. Apabila isim nakirah diidofahkan ke isim ma'rifat, maka isim tersebut menjadi isim ma'rifat. Contoh, kitabul fikhi atau libasu mahmudin su'uzon. Kata yang pertama dari ketiga contoh di atas disebut dengan mudhof, dan kata kedua disebut mudhof ilaih, seperti kitabul fikhi. Kata kitabu merupakan mudhof, sedangkan kata al-fikhi disebut mudhof ilaih. Jadi hal itu termasuk dalam susunan mudhof ilaih dan termasuk dalam kategori isim ma'rifat yang menunjukkan makna khusus kitabul fikhi. Berarti kan kitab fikih udah jelas tuh kitabnya, kitab fikih. Atau libasu mahmudin berarti pakaian mahmud, atau su'uzon yang artinya prasangka buruk. Mudhof ilaih selalu majrur, adapun mudhof tergantung kedudukan dalam kalimat. Contoh dalam Al-Qur'an, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Lah, di sini ada kata mudhof ilaih, yakni fadlullah, artinya keutamaan Allah atau fadilah-fadilah yang Allah berikan. Nah, ini kan termasuk dalam kategori isim ma'rifah yang artinya itu sudah khusus, sudah menunjukkan pada suatu tertentu. Di sini fadlullah berarti keutamaan Allah yang Allah berikan. Seperti itu. Selanjutnya adalah munada maksud. Munada adalah isim yang terletak setelah huruf nida. Adapun munada maksud adalah munada yang berbentuk nakirah namun untuk tujuan tertentu, jelas yang dipanggilnya. Contoh, ya tolibu, ya tolibani, ya hadirun. Nah, huruf nida ya pada contoh tersebut kan termasuk pada huruf nida, dan untuk memanggil pada sesuatu yang jelas dipanggilnya. Ya tolibu, wahai siswa. Ya tolibani, wahai dua siswa. Atau ya hadirun, wahai para hadirin sekalian. Di situ kan sudah jelas siapa yang dipanggil. Nah, dalam artian ini termasuk pada kategori isim ma'rifat yang sudah jelas tuh siapa yang dipanggil, siapa yang dituju, seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Demikian pemaparan materi mengenai isim nakirah dan ma'rifah. Apabila ada salah-salah kata atau ada kekeliruan, nanti bisa teman-teman klarifikasi di kolom komentar. Begitu pula apabila ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.